Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang di sekitar mulai menjauh tanpa alasan yang jelas? Ada kebiasaan-kebiasaan halus yang mungkin tanpa sadar kita lakukan seiring bertambahnya usia yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kebiasaan yang semua orang perhatikan namun tak seorang pun berani membicarakannya secara terbuka dengan kita. Hari ini kita akan membahas 12 kebiasaan buruk di usia tua yang secara diam-diam merusak hubungan sosial kita. Jika video ini bermanfaat, berikan like dan tulis di komentar kebiasaan mana yang paling mengejutkan bagi Anda. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa kita hanya menjadi diri sendiri yang autentik seiring bertambahnya usia. Namun kenyataannya, beberapa perilaku yang kita anggap wajar justru dapat mengikis martabat dan rasa hormat yang telah kita bangun. Ini bukan tentang menghakimi atau menyalahkan, melainkan tentang kesadaran diri yang membantu kita berkembang. Setiap kebiasaan yang akan kita bahas dapat diubah dengan kesadaran dan usaha yang tepat. Mari kita jelajahi bersama bagaimana perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar dalam cara orang memandang kita. 1. Mengabaikan kebersihan pribadi adalah kebiasaan pertama yang sangat diperhatikan orang namun jarang dibicarakan. Ini bukan tentang masalah besar, tetapi hal-hal kecil seperti mengenakan pakaian yang terlihat sudah dipakai berhari-hari, rambut yang tidak ditata, kuku yang terlalu panjang, atau meninggalkan sedikit bau setelah meninggalkan ruangan. Kebersihan lebih dari sekadar tampak bersih. Ini tentang bagaimana kita menampilkan diri kepada dunia. Saat energi menurun dan jadwal berubah, sebagian orang mulai berpikir untuk apa repot-repot merawat diri. Orang-orang di sekitar kita menyadari perubahan ini dengan jelas, meski mereka tidak mengatakannya. Mereka perlahan menjauh, memperpendek kunjungan, atau berhenti memberikan pelukan hangat seperti dulu. 2. Berbicara tanpa filter menjadi kebiasaan yang semakin umum seiring bertambahnya usia. Suara kecil yang biasanya berkata, "Mungkin sebaiknya tidak mengatakan ini," perlahan melemah atau hilang. Kita mulai berpikir bahwa usia memberi kita hak untuk mengatakan apapun yang kita inginkan. Padahal ada garis tipis antara kejujuran yang membangun dan keterus-terangan yang menyakitkan. Jika orang mulai gelisah, menghindari tatapan, atau cepat mengganti topik, mungkin kata-kata kita terlalu tajam. Komentar tentang berat badan, penampilan, atau cara membesarkan anak bisa terasa seperti serangan personal. Kejujuran tanpa belas kasihan seringkali tampak seperti kritik yang melukai, bukan membantu. 3. Mengenakan pakaian yang tidak lagi pas untuk tubuh atau zaman saat ini mengirim pesan yang salah. Rutinitas memang menenangkan, namun dalam hal berpakaian, yang abadi bisa menjadi tidak menarik. Celana yang terlalu longgar, kemeja yang terlalu ketat, atau gaya yang populer 20 tahun lalu. Pilihan pakaian ini diam-diam menunjukkan bahwa kita mungkin berhenti memperhatikan diri sendiri. Ini bukan tentang mengikuti tren atau berpakaian seperti anak muda, tetapi menunjukkan kita layak diinvestasikan. Ketika orang melihat lansia berpakaian rapi dan pas, mereka langsung merasa kagum dan hormat. Berpakaian sesuai dengan siapa kita hari ini, bukan siapa diri kita dulu, menunjukkan kesadaran diri yang positif. 4. Memotong atau mendominasi pembicaraan adalah kebiasaan yang sering tidak disadari namun sangat mengganggu. Dalam keinginan berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita tanpa sadar memonopoli perhatian dalam diskusi. Seseorang menyebut topik yang kita pahami, lalu kita memulai monolog 10 menit tanpa jeda. Hal ini biasanya bukan dari ego, tetapi keinginan tulus untuk membantu dan berbagi pelajaran hidup. Namun ketika kita mendominasi tanpa disadari, kita membungkam orang-orang yang kita cintai. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi perlahan menjauh dengan panggilan yang lebih jarang. Orang perlu merasa didengarkan, bukan hanya mendengarkan kita secara terus-menerus. 5. Mengeluh tentang generasi muda masa kini adalah kebiasaan yang mengirim pesan negatif tanpa disadari. Melihat remaja dengan ponsel dan berpikir, "Dulu kami lebih suka mengobrol," adalah reaksi yang wajar. Namun keluhan konstan tentang generasi muda memberitahu semua orang bahwa kita tidak mencoba memahami mereka. Hal ini memberi kesan bahwa kita terjebak di masa lalu yang tidak dapat mereka pahami. Setiap generasi memiliki masalahnya dengan generasi sebelumnya, jadi ini bukan hal baru dalam sejarah. Tetapi jika menjadi kebiasaan, ini tidak membuat kita terlihat bijaksana, justru sebaliknya. Bagi mereka yang berusia di bawah 50 tahun, ini bisa dilihat sebagai penolakan total terhadap pengalaman mereka. 6. Mengabaikan aturan etiket modern dapat benar-benar mengganggu orang-orang di sekitar kita. Berbicara keras di telepon di tempat umum, menonton video tanpa headphone di ruang tunggu, atau berdiri terlalu dekat di belakang seseorang dalam antrian adalah contoh pelanggaran etiket modern. Hal-hal ini mungkin tidak dianggap serius beberapa dekade lalu, tetapi zaman telah berubah. Jika Anda merasa video ini membantu,
Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Yang rumit adalah tidak ada yang memberitahu kita secara langsung tentang pelanggaran etiket ini. Orang hanya melirik, berjalan pergi, atau pindah tempat duduk sebagai respons halus namun jelas. Orang sering tidak memaafkan lansia atas kesalahan ini karena mengasumsikan kita seharusnya lebih tahu. 7. Terlalu banyak bicara tentang masalah kesehatan dapat mengubah setiap percakapan menjadi sesi keluhan. Kumpulkan beberapa orang tua dan mereka sering berkompetisi siapa yang punya nyeri lutut terburuk. Ada perbedaan antara sesekali memberi kabar dan memonopoli percakapan tentang masalah kesehatan. Jika kita hanya berbicara tentang rasa sakit, dokter, atau janji medis, orang terdekat merasa terjebak. Orang yang lebih muda mungkin merasa kewalahan dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi dengan tepat. Alih-alih mendekat untuk menghibur, mereka perlahan menjauh karena kelelahan emosional. Ketika diskusi kesehatan menjadi pusat perhatian, hubungan berubah dari tulus menjadi sekedar keluhan. 8. Menjadi terlalu kritis terhadap teknologi dan perubahan zaman menunjukkan resistensi yang tidak produktif. Menolak menggunakan aplikasi sederhana atau selalu mengeluh tentang cara kerja dunia digital. Hal ini memberikan kesan bahwa kita sudah menyerah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Generasi muda melihat ini sebagai keengganan untuk tumbuh dan berkembang bersama mereka. Mereka berhenti menawarkan bantuan atau berbagi pengalaman teknologi karena takut dikritik. Alih-alih menolak, cobalah menunjukkan keingintahuan dan kemauan untuk belajar hal baru. Sikap terbuka terhadap perubahan membuat kita tetap relevan dan dihargai oleh semua generasi. 9. Memaksa nilai-nilai lama tanpa mempertimbangkan konteks zaman sekarang dapat menjadi masalah besar. Mengatakan, di zaman saya, kami tidak seperti itu, dalam setiap diskusi tentang cara hidup modern. Hal ini membuat orang merasa bahwa pendapat dan pilihan hidup mereka tidak dihargai atau dipahami. Nilai-nilai memang penting, tetapi cara menyampaikannya harus disesuaikan dengan zaman. Generasi muda akan lebih menerima kebijaksanaan kita jika disampaikan dengan empati, bukan pemaksaan. Mereka menghargai perspektif kita ketika disampaikan sebagai sharing, bukan sebagai aturan mutlak. Fleksibilitas dalam menyampaikan nilai membuat kita menjadi mentor yang dicari, bukan dihindari. 10. Kehilangan rasa keingintahuan terhadap dunia dan orang-orang di sekitar mengurangi daya tarik sosial kita. Berhenti mengajukan pertanyaan tentang kehidupan orang lain atau perkembangan dunia yang menarik. Hal ini membuat percakapan menjadi satu arah dan tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi. Keingintahuan adalah tanda bahwa kita masih aktif secara mental dan tertarik dengan kehidupan. Ketika kita berhenti bertanya, orang merasa bahwa kita tidak lagi peduli dengan dunia mereka. Mereka perlahan berhenti berbagi cerita menarik karena merasa tidak akan mendapat respons yang antusias. Menunjukkan keingintahuan yang tulus membuat orang merasa dihargai dan ingin lebih sering berinteraksi. 11. Menjadi terlalu set dalam rutinitas hingga menolak aktivitas baru atau spontan. Selalu mengatakan tidak untuk ajakan makan di tempat baru atau kegiatan yang tidak biasa. Hal ini membuat kita terlihat kaku dan tidak menyenangkan untuk diajak bersosialisasi. Orang-orang perlahan berhenti mengundang kita karena tahu jawabannya akan selalu penolakan. Rutinitas memang penting, tetapi fleksibilitas sesekali membuat hidup lebih menarik dan hubungan lebih hangat. Mengatakan ya untuk hal-hal kecil sesekali menunjukkan bahwa kita masih terbuka untuk pengalaman baru. 12. Lupa mengapresiasi usaha dan perhatian orang lain karena menganggapnya sebagai kewajiban. Tidak mengucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil atau menganggap bantuan sebagai hal yang sudah seharusnya. Hal ini membuat orang merasa tidak dihargai dan perlahan mengurangi usaha mereka untuk membantu. Namun keluhan konstan tentang generasi muda memberitahu semua orang bahwa kita tidak mencoba memahami mereka. Mengakui kebaikan orang lain, sekecil apapun, menciptakan lingkungan yang positif dan hangat. Ketika kita menghargai usaha mereka, mereka merasa bermakna dan ingin lebih dekat dengan kita. Ungkapan terima kasih yang sederhana dapat mengubah dinamika hubungan menjadi lebih harmonis dan saling menghargai. Semua kebiasaan ini dapat diubah dengan kesadaran, usaha konsisten, dan kemauan untuk tumbuh bersama zaman. Menyadari kebiasaan-kebiasaan ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang positif dalam hidup kita. Perubahan kecil dalam perilaku sehari-hari dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hubungan sosial kita. Ingatlah bahwa tidak pernah terlambat untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Mana dari 12 kebiasaan ini yang paling mengejutkan bagi Anda? Tulis di komentar dan mari diskusikan bersama. Jangan lupa like video ini, share ke orang-orang tersayang, subscribe channel Sehat dalam 2 minggu, dan aktifkan notifikasi untuk update konten kesehatan dan pengembangan diri setiap hari.